Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah tentang apa ibadah ya yang kalau penjelasannya Ibnu Taimiyah kan spesifik ya lebih panjang, tapi kalau penjelasannya Syekh Nawawi ini singkat. Jadi maksab min kulli jihah, bahwa ibadah itu ada khirfah, artinya profesi, usaha yang bisa dilakukan dari semua sisi. Jadi kalau yang dalam sisi dari tubuh kita misalnya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, punya kesempatan untuk ibadah kan. Misalnya contoh kalau orang haji itu, orang haji atau umrah, di antara ibadahnya adalah cukur rambut. Nah, kan rahimallahul muhallikin. Kami doakan semoga Allah merahmati. Bahkan menjadi apa? Belum tahallul kalau orang belum cukur rambut. Wah, rambut itu kok masih punya kesempatan untuk ibadah gitu ya. Nah, termasuk saya potong kuku. Ya, potong kuku gitu. Punya nilai ibadah tentang kebersihan sunanul fitrah. Termasuk ya potong itu orang sunatan. Nah, itu orang sunatan termasuk disunat itu bagian dari sunanul fitrah yang akhirnya ya punya nilai ibadah. Jadi semua jadi organ tubuh manusia dohirnya pun punya nilai ibadah, punya kesempatan untuk ibadah. Nah, jadi apa namanya sampai ke rambut, jenggot, bulu ketiak, semuanya punya nilai ibadah itu ketika dikelola dengan baik. Jadi apa namanya makanya kalau pesan Nabi itu jangan pernah sekali-kali meremehkan sekecil apapun kesempatan kebaikan. Ya, karena kita nggak tahu kan kebaikan mana yang bisa menolong kita gitu. Termasuk misalnya dalam hubungan hubungan sosial. Jadi kalau misalnya ini ya kalau kita menggunakan analogi, kalau hubungan bertetangga saja itu menjadi salah satu indikator keimanan, punya nilai ibadah, apalagi hubungan bernegara. Itu kalau kalau mau pakai ini ya, menggunakan kalau bertetangga saja itu punya nilai ibadah, maka ya kita yakin bahwa bermasyarakat yang lebih luas, bahkan bernegara, karena Islam mengajarkan agama universal, syu'ubah wa qabail, memperkenalkan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jadi kan kalau kita bisa mengelola bahkan dalam cara kita bertetangga, bermasyarakat, bernegara, ini kan juga insya Allah punya nilai ibadah pula. Jadi dari semua sisi punya nilai ibadah, tinggal itu kan orang akan bisa menjadikan hidup itu sebagai ibadah. Jadi kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang pertama yang membantu orang bisa menjadikan ibadah pertama ilmu. Ilmu itu misalnya kan contoh sama-sama orang duduk di masjid. Duduk di masjid karena apa nunggu hujan. Kan nunggu ngaup lah itu ngaup di masjid karena hujan deras kan beda kan ngaupnya dengan ilmu dan ngaup tanpa ilmu. Jadi kalau ngaup dengan ilmu ya mumpung di masjid nawaitul itikaf lillahi ta'ala. Nah, kan begitu yang nggak pakai ilmu sampai nggak bisa bedain mana masjid mana warung. Udah di masjid cari cari warung juga orang itu sebelah mana ini masjid masjid nggak ada kantinnya. Nah, itu kan masalah ilmu. Yang kedua, nah, menjadi ibadah. Jadi ketika setelah ilmu, yang kedua adalah keikhlasan. Keikhlasan. Nah, kalau kembali ke makalah yang sebelumnya dari Abu Sulaiman Ad-Daro ini, ya keikhlasan karena takut kepada Allah itu bisa juga membantu. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi semua bisa menjadi ibadah. Ibadah itu khirfah. Khirfah. Nah, kalau ini yang karena ini apa kitab cenderung ke sufi ya. Wahana Tuha, wahana Tuha dan hanutnya. Jadi pasarnya, tokonya, aidukanuha al kholwah.
al-khalwah ini karena pandangan sufi ini. Ya, nanti kita bisa bisa perjelas dengan kontekstual ya. Jadi hanutnya, jadi tokonya adalah khalwah. Ai dukanuha, jadi tokonya muhadasatus sirri ma'allahi ta'ala haitsulah ahad. Muhadasatus sirri adalah dialog rahasia, muhadasah. Kalau dulu kita belajar bahasa Arab muhadasah itu diajarkannya kan muhadasah, assalamualaikum, kaifa halukum, alhamdulillah, fi khair. Gitu. Muhadasah percakapan. Nah ini kalau kita maknai kontekstual sekarang. Jadi muhadasatu sirri ma Allah. Jadi perbincangan rahasia dengan Allah. Nah, ini yang perbincangan rahasia. Bukan hanya perbincangan dohir. Kalau perbincangan dohir yang nyata, ya misalnya dari mulai panggilan adat, bacaan sholat, dikir, tilawah Quran, itu perbincangan nyata. Ada redaksinya, ada bunyinya. Tapi ini penjelasan Syekh Nawawi, jadi dialog rahasia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kan nanti akan bisa maknanya. Jadi kholwah itu adanya di hati. Bukan hanya kholwah dalam bentuk fisik. Nah, kalau kholwah fisik orang bisa jadi kesepian. Makanya kadang-kadang ini ketika orang mencari ketenangan. Jadi ketenangan adanya di mana? Kalau dalam teori Islam, ketenangan adanya di hati. Jadi ketenangan adanya di hati. Nah, di hati itu yang bisa tenang karena bidikrillah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidikrillah. Ala bidikrillahi tatma'innul qulub. Makanya akan terjadi masalah gini. Orang mencari ketenangan dengan mencari kesunyian. Akhirnya begitu sudah sunyi tapi nggak dapat ketenangan, malah jadinya kesepian. Karena ketenangan itu adanya di hati. Dan teori dalam mendapatkan ketenangan adalah karena mengingat Allah. Nah ini kan bisa saja terjadi. Orang dalam keramaian tapi dia mendapatkan ketenangan. Karena dalam keramaian itu dia merasa berbahagia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dalam keramaian yang Allah ridhoi misalnya gitu kan. Jadi merasa senang, tenang berada di tempat yang Allah suka. Jadi kan salah satu definisi takwa itu kan jadi apa di antara definisi takwa adalah jadi tanyakan dirimu apakah berada di tempat yang Allah sukai atau tidak. Nah, itu kan. Dan misalnya di antara takwa adalah orang merasa tidak nyaman ketika berada di tempat yang Allah tidak sukai. Nah, ini kan kembalinya ke hati. Jadi misalnya orang yang bisa dalam keramaian, tapi dia tetap menikmati berdialog perhasiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi misalnya dalam keramaian yang Allah ridhoi, ya bersama senang lah. Tapi gimana kalau dalam keramaian yang Allah tidak ridho? Misalnya dalam keramaian terjebak dalam misalnya gitu ya, terjebak dalam keramaian maksiat. Maka yang membuatnya dia bisa tetap tetap tenang bahagia adalah kalau hatinya terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa nanti reaksinya? Ya dia akan merasa tidak happy di tempat maksiat itu. Tapi nggak bisa keluar, ya gimana? Itu kan? Akan beda nanti kan? Orang yang tidak happy, tapi ada di situ. Nah, itu kalau dalam contoh yang agak berat itu, kalau yang dialami apa orang sampai harus mengatakan kalimatul kufur, tapi hatinya tidak nggak setuju yang dilakukan oleh Ammar ibnu Yasir kan. Nah, apa namanya? Dalam cerita Ammar bin Yasir itu ya. Jadi dia mengatakan kalimat al-kufur
kalimat kufur, kalimat durha kepada Allah karena harus mencaci maki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hatinya masih terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kalau cerita itu ada disebutkan dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat ke-106. Cerita Ammar bin Yasir. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Man kafara billah mim ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Dengan cerita orang yang Ammar bin Yasir, dia sampai karena tekanan dari Abu Jahal untuk bisa diselamatkan tidak dibunuh, maka dia harus mencaci maki Nabi. Nah, meskipun dohirnya mencaci maki Nabi, tapi karena hatinya mutmainnun bil iman, ada bahasa rahasia dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Sampai akhirnya Allah jadi membebaskan dan bahkan mengabadikannya dalam Al-Qur'an. Jadi apa namanya? Karena ada muhadatsatu sirri kalau bahasanya Syekh Nawawi. Ada perbincangan rahasia hatinya dengan Allah. Meskipun dohirnya, mulutnya mengatakan kalimat yang wah isinya dosa, mencaci maki Nabi. Tapi kemudian begitu selesai dibebaskan, lapor sama Nabi bahwa Ammar begini, 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 turunlah ayat. Ini orang yang mutmainnun bil iman, sehingga Ammar tetap dalam kondisi beriman meskipun secara dohir. Dan itu banyak dalam Al-Quran, kasus-kasus yang bagaimana muhadatsatu sirri dengan Allah. Itu misalnya, contoh orang diperbolehkan makan bangke, itu kan. Itu kan ada catatannya. Ada catatannya, misalnya, bagi wala adid. Itu adanya di hati. Jadi dari apa namanya, surah Al-Baqarah ayat 173, Innama harrama alaikumul metata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah famanit turra ghairu bagin wala adin. Nanti bagin kecenderungan merasa nggak melampaui batas, nggak tertarik, ini kan hati. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi tentang makna khulwah ini kalau menggunakan penjelasannya Syekh Nawawi ini menarik ya. Jadi yang menentukan, jadi yang sangat menentukan ibadah seseorang kepada Allah itu adalah muhadatsatu sirri, dialog rahasianya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai dalam cerita tadi, suasana yang sesungguhnya tidak menunjukkan suasana ibadah, bahkan maksiat, mengucapkan kalimat kufur, tapi perbincangan rahasia dengan Allah tetap beriman. Kisahnya Ammar, maka Allah tetap menerima iman. Jadi ini muhadatsatu sir. Tapi sebaliknya, orang yang misalnya gitu ya, dohirnya ibadah. Ini dohirnya ibadah, tapi muhadatsatu sirri, perbincangan dengan Allahnya itu tidak berlangsung. Bahkan misalnya gitu kan, nah, ibadahnya orang munafik yang disebut dalam surah An-Nisa itu kan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna nas itu. Itu kan adanya di hati. Kata dalam surah Al-Maun ya, alladzina hum an sholatihim sahun, apa? Alladzina hum an aratul gadibitin fadlat wal fawalil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yuraun. Itu kan adanya di hati itu. Dohirnya sholat, tapi ya, di dialog hatinya bukan kepada Allah. Nah, itu malah jadi kacau. Ya, tapi secara fikih kalau udah sholat nggak wajib ngulang. Kalau secara fikih kan, secara dohirnya nggak ngulang. Tapi ini rahasia muhadatsatu sirri ma Allah.
Haitsulah ahad. Sampai orang lain nggak tahu. Gitu. Karena itu rahasianya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang juga penting untuk kita pelajari ya, bahwa kontrak hidup kita, amal kita lillahi ta'ala yang kita refresh, kita segarkan setiap waktu. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya, perlu kita sering-sering ingatkan lah. Ya, buat siapa lagi? Mau cari ridho siapa lagi lah, gitu kan. Kalau bukan ridho Allah, ridho manusia, ya kita bisa mendapatkan ridho fulan, nah, nggak diridhoi sama si fulan, gitu kan. Bisa menyenangkan kelompok A, dibenci sama kelompok B, ya itu manusia. Nah, ya, kalau ridho Allah, ya insya Allah mudah, satu alamat. Oke, jadi khilafah yang pertama, tokonya adalah khalwah, artinya muhadas satu sirri ma Allah. Jadi saya tidak membawa kepada makna khalwah fisik ya. Kalau makna khalwah fisik nanti orang jadi kesepian. Nah, tadi kan orang pengen cari ketenangan malah dapatnya kesepian. Kalau pengalaman kita udah bersenior-senior ini kan, karena berisik, anak-anak, cucu-cucu pada berisik, suruh pergi, suruh pada pulang. Begitu udah pada pulang, kita kesepian. Karena ternyata ketenangan bukan pada meskipun ya dalam sholat apa perlu suasana itu perlu. Jadi apa, menghindarkan potensi gangguan dohir. Warok sumaliha, warok sumaliha, dan modal utamanya adalah at-taqwa. Nah, takwa yang ini kalimat yang sangat populer dengan berbagai macam makna ya. Imtisalu awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wah, ini kalau itu menjadi habit ya, bahwa seorang mukmin itu adalah orang yang artinya disiplin menjalankan perintah, disiplin menjalankan larangan. Untuk luar biasa makanya menjadi inna akromakum. Jadi, kalau itu menjadi habit betul, dia akan menjadi bangsa yang paling mulia. Karena nyatanya bangsa paling mulia itu adalah yang bisa memiliki apa itu tradisi ya, menghormati aturan. Jadi kalau kita perhatikan misalnya, jadi misalnya kenapa orang suka membanggakan Singapura rapi, Jepang rapi, Eropa rapi gitu. Ya, kalau mau kita telusuri kan mereka patuh pada aturan. Nah, itu kan sesungguhnya habitnya orang beriman dengan apa ikon takwa gitu. Nah, cuman persoalan kita itu persoalan orang takwa ketika urusan ibadah agama, begitu dalam kehidupan itu nggak menjadi habit, nggak menjadi kebiasaan. Padahal kan uh, ibadah, akhlak itu kan harusnya juga membentuk kebiasaan. Misalnya contoh lah kita ini kan, ya, bahwa bangun pagi itu terbentuk karena kita pertama pernah waktu berkewajiban sholat subuh. Nah, kita bangun pagi karena kita mau sahur. Artinya kan bahwa ibadah itu mengubah perilaku kita. Merasa menyesal nggak bangun pagi karena nggak sahur. Itu kan akhirnya perilaku kita terbentuk oleh ibadah. Nah, cuman saja kenapa ini kok yang di luar itu masih bentukannya itu masih suka ini, terlalu cair, ya. Nggak kuat. Gitu. Jadi rok sumaliha ay aslu kulli ibadah. Ini penjelasan Syekh Nawawi. Ay aslu kulli ibadah. Dasar segala ibadah adalah sianatun nafsi. Menjaga diri amma tastahiqu bihil ukubah. Menjaga diri dari segala sesuatu yang mendatangkan hukuman. Jadi lebih dekat kepada makna takut kepada Allah. Jadi menjaga diri dari segala sesuatu yang mendatangkan hukuman min fi'lin au tarkin, berupa perbuatan yang dilakukan atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Jadi ini yang bisa mendatangkan hukuman itu kan tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Ini apa? Fi'lin autar, melakukan itu bisa mendatangkan
hukuman, bisa juga mendatangkan pahala. Meninggalkan bisa mendatangkan hukuman, bisa mendatangkan pahala. Itu rok sumalia. Jadi yang kedua bahwa modal ibadah itu adalah takwa. Tapi juga ini menarik juga dalam Al-Quran. Nah, takwa juga disebut sebagai kul. Kul dalam awal Al-Baqarah itu ya. Ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, atau misalnya juga dalam ayat puasa, kutiba alaikumusiyam, itu juga la'allakum tattaqun. Ini dalam apa ya? eh, Proses kalau kita mau jadikan sebagai model proses pembentukan perilaku manusia, bahwa ibadah itu salah satu alat instrumen orang untuk membentuk orang bertakwa. Nah, kalau udah bertakwa, nanti akan jadi modal pula. Begitu orang punya rasa takut kepada Allah, akhirnya juga akan jadi ibadah. Ini kalau saya kadang membayangkan itu kayak ini, kayak gear motor gitu, atau jam, apa itu jam yang dulu yang diputar gitu ya. Jadi begitu ada rodanya yang bergerak, akan menggerakkan semuanya, menggerakkan semuanya. Begitu satu macet, maka macet semuanya. Ini kaitan antara ibadah, antara takwa, sampai pada perilaku manusia. Nah, kemudian waribhuha, dan untungnya, keuntungan ibadah adalah al-jannah. Keuntungannya adalah surga, ay darussawab wa mafiha. Makanya menarik. Jadi kalau apa namanya, eh, dalam hidup ini surga sudah bisa menjadi salah satu target gitu ya. Itu yang perlu terus kita kuatkan, bahwa target keuntungan sesungguhnya adalah jadi ahli surga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa bisa dijauhkan dari neraka dan bisa masuk surga, maka dia sungguh telah beruntung. Jadi itu dalam surah Ali Imran, ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka ya keuntungan hakiki ya jadi ahli surga. Kalau masih belum jadi ahli surga, ini belum untung. Jadi kalau misalnya orang dengan ibadah lalu bisa menjadi wali kota, menjadi bupati, menjadi belum belum untung. Atau bisa menjadi kaya raya misalnya, itu belum. Jadi kalau keuntungan hakiki adalah bisa menjadi ahli surga, itu yang perlu terus kita usahakan. Oke, kita lanjutkan makalah terakhir di bab asulasi, makalah ke-55, wal maqalatul khamisatu wal khamsuna, makalah ke-5 dan 50. Makalah 55, qala Malik ibnu Dinar. Qala Malik ibnu Dinar. Ini kita membaca ini. Qala Malik ibnu Dinar. Berkata Malik ibnu Dinar. Ini seorang tabi'in. Jadi saya tadi membaca belum sempat, tapi eh, apa namanya, wafatnya Malik ibnu Dinar itu pada tahun 131 Hijriah. Jadi sebelum ada peristiwa To'un di zaman itu. Jadi termasuk min kibarit tabi'in, termasuk tabi'in apa namanya, senior, Malik ibnu Dinar. Ini apa menyampaikan, kata Malik ibnu Dinar, ahsin salasan bisalasin. Nah, kalau tapi dicetakan, itu cetakannya ikhbis salasan bisalasin. Nah, ikhbis. Ikhbis itu kalau di PDF-nya aksid. Nah, ini apa namanya, bisa karena titiknya loncat gitu ya. Ini kalau guyonan zaman dulu sekolah. Karena titiknya loncat gitu. Jadi titiknya ketika ke depan,
menjadi ahbis, kendalikan. Begitu ke apa namanya, titiknya loncat ke belakang menjadi ahsin. Nah, itu bisa-bisa saja ya. Karena huruf Arab itu dulu nggak pakai titik, nggak pakai baris. Yang ada cuman gigi-gigi. Nah, titik baris itu belakangan. Nah, jadi udah generasi kapan itu? Abdul Asad Ali Ad-Duwali kalau nggak salah. Generasi belakangan itu baru ada titik dan baris. Nah, jadi dulu orang membaca ya berdasarkan apa namanya yang dia dengar. Jadi tidak berdasarkan yang dia lihat. Jadi ini ahbis ay imna salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin. Al-kibru bitawadu wal hirsu bil qadaah wal hasadu bin nasihah. Tapi kalau pakai ini pakai makna apa pembacaan menggunakan badal. Jadi banyak al-kibro bitawadu karena ahbis salasan. Jadi kendalikan tiga hal itu apa saja? Al-kibro, ibro bitawadu'i wal hirso bil qanaati wal hasada bin nasihati. Jadi saya baca ke ini aja ke yang dicetak. Ahbis kendalikan, imna cegahlah salasan tiga perkara minal khisalil madmumah. Tiga perkara yang tercela bisa lasin dengan tiga perkara minal khisalil mahmudah. Jadi dengan tiga perkara yang terpuji. Hatta takuna minal mu'minin. Sehingga engkau menjadi orang yang beriman. Al-kibro kait tatasifa ikil iman. Agar engkau memiliki sifat-sifat yang menunjukkan hakikat iman. Kal mu'minina shadiqin. Jadi seperti orang-orang mukmin yang benar fi imanihim dalam pengakuan imannya. Jadi mukmin yang sesungguhnya. Jadi al-kibro, jadi takabur, sombong, kendalikan bitawadu'i, dengan tawadu, dengan rendah hati. Jadi ya, dijelaskan al-kibru huwa ru'yatun nafsi bi'inil isi. Syekh Nabi mengatakan kibr, sombong adalah ru'yatun nafsi, melihat diri sendiri bi'ainil izzi, dengan pandangan kemuliaan, melihat dirinya dengan kemuliaan, merasa paling baik, paling hebat. Wa ru'yatil ghairi, dan melihat orang lain bi'ainil haqarah, dengan pandangan kehinaan. Jadi, melihat orang lain nggak ada apa-apanya. Jadi orang lain semuanya dari ujung kuku. Tapi ngeliat diri sendiri, nah, saya orang hebat, saya orang mulia, saya orang berpangkat, saya orang kaya, saya orang alim, saya orang ahli ibadah. Kalau dalam apa ihya-nya Imam Ghazali bahwa orang menjadi ahli ibadah itu juga punya potensi menjadi orang takabur yang nomor wahid, nomor one, karena merasa saya orang ahli ibadah, yang lain pada ahli maksiat. Makanya banyak bencana. Nah, itu kan jadi begitu-begitu itu sehingga menyalahkan orang lain. Jadi itu enggak. Jadi ihya ya, Imam Ghazali begitu. Jadi ahli ibadah punya potensi untuk menjadi orang yang takabur number one dari sisi aspek spiritual. Bukan hanya orang kaya, bukan berpangkat. Jadi karena ini penjelasan Syekh Nawawi, jadi takabur itu melihat diri sendiri dengan kemuliaan, melihat orang lain dengan kehinaan. Semuanya cemen gitu misalnya gitu kan. Itu naudzubillah min dzalik gitu kan. Bahwa kita ini paling hebat, kelompok kita paling keren, yang lain nggak ada apa-apanya. Itu juga kacau juga itu takabur. Takabur jamba, takabur golongan gitu. Nah, ini kalau percaya diri gimana? Kalau orang misalnya melihat kebaikan diri sendiri, misalnya orang untuk menumbuhkan, misalnya kalau dalam Al-Quran kan misalnya wa antumul a'laun, jadi agar orang itu tidak minder.
tidak minder. Ini bisa dipakai kalau untuk tidak minder itu kan misalnya ketika apa, nah kaum muslimin di perang Uhud kemudian merasa hina, merasa sedih, merasa kalah terus, itu akhirnya diingatkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tapi bersyarat kalian ini yang bisa unggul kalau beriman. Ini mah agak tipis antara kepedean, percaya diri, dengan kesombongan ini tipis-tipis ini. Kalau nggak hati-hati mengelola, mudah terjebak. Mudah terjebak. Ini dalam penjelasan Syekh Nawawi, aksud tawadu. Nah, aksud tak beda dengan tawadu. Tawadu itu kan kadang-kadang kalau juga salah mengelola, membuat orang jadi minder. Karena tawadu, orang kemudian lebih melihat dirinya dengan kekurangan, melihat orang lain dengan kemuliaan, dengan kelebihan. Itu kalau nggak pandai-pandai mengelola bisa membuat orang menjadi minder. Nah ini kalau dalam karakter building ya, membangun karakter, memang harus hati-hati. Jadi kita pengen menumbuhkan orang confident, begitu over confident menjadi takabur. Kita ingin menumbuhkan orang tawadu, begitu over maka menjadi minder. Ini dilema ya. Makanya ini perlu dalam bab akhlak seperti ini, kalau kayak dokter itu harus hati-hati menggunakan dosisnya. Dosisnya. Jadi kalau obat itu dosisnya nggak tepat, jadi kurang kurang dosis nggak sembuh-sembuh, overdosis cepat mati ya, itu ya sama juga ini kan. Nah, akhlak ini juga bahaya begini-begini ini. Jadi apa, makanya jadi penggunaannya harus hati-hati. Wal kibru yakunu bil manzilah. Al kibru, kata Syekh Nawawi, kesombongan itu yakunu bisa terjadi bil manzilati, karena kedudukan, karena posisi, status sosial, jabatan, itu bisa orang jadi takabur. Walau ujubu, sedangkan ujub membanggakan diri, yakunu bil fadilah. Ini agak dibedakan tipis dari Syekh Nawawi. Kalau ujub karena fadilah, karena dia merasa ada fadilah, ada kelebihan yang dia rasakan dari yang lain. Lebih pinter, lebih alim, lebih kaya, lebih itu. Nah, itu kalau dalam cerita di ujub itu kan di surah Al-Kahfi ya, orang yang diberikan dua kebun. Nah, dua kebun. Nah, itu cerita itu. Fal mutakabbiru, orang yang takabur, yujillu nafsahu an rutbatil muta'allimin. Jadi yujillu nafsahu, mengagungkan dirinya. Jadi mutakabir, jadi mengunggulkan, membesarkan dirinya an rutbatil muta'allimin, dari level para pelajar. Nah, dia merasa levelnya lebih tinggi, lebih lebih besar, lebih agung dari yang lain. Jadi kalau dalam proses menjadi murid, kalau di kelas itu jadi murid yang merasa udah lebih lebih keren, lebih apa, nggak level dengan yang lain, ini potensi takabur. Jadi yujillu nafsahu, membesarkan dirinya, anrut batil muta'allim. Sama-sama pelajar, tapi dia merasa dirinya lebih hebat, lebih apa, lebih pintar, lebih. Makanya wallah alam ya, kalau apa namanya, saya itu kalau dalam bab ranking-rankingan itu, satu sisi ya itu perlu, sisi lain harus hati-hati juga, ranking-ranking gitu ya. Nah, kemudian wal mu'jibu, orang yang mukjib, orang yang ujub, mustaksirun fadlahu, mustaksirun, yang merasa lebih banyak, fadlahu, kelebihannya, anistizadatil mutaaddi, dari para pelaksana yang lain. Misalnya sama-sama ibadah, tapi yang ujub merasa dia bisa lebih dari yang lain. Yang lain membaca cuma satu halaman, dia udah biasa 5 halaman. Yang lain cuma satu juz, bisa dia 5 juz misalnya. Itu akan juga membuat orang menjadi ujub, merasa lebih utama, lebih punya fadilah.
daripada sesamanya yang juga melakukan. Jadi ini memang sangat hati-hati ya antara apa namanya takabur dan tawaduk yang kaitannya kalau di karakter antara confident dengan minder, confident dengan minder. Jadi, kalau nggak hati-hati dalam memberikan dosis, jadi overconfident akan menjadi takabur, orang yang tawaduk akan bisa menjadi minder. Nah di Indonesia ini dua-duanya kacau gitu. Jadi yang overconfident akhirnya, nah itu, nah yang kemudian minder sampai akhirnya nggak punya rasa percaya diri untuk bisa menjadi bangsa maju. Nah, karena alasannya kelamaan terjajah 350 tahun. Nah, itu kan akhirnya buat jadi bangsa minder. Akhirnya terus dieksploitasi keminderannya. Ini juga bahaya. Oke, itu yang pertama. Jadi mengendalikan takabur dengan tawadu. Jadi makanya pengendalian ini jadi harus kalau dalam bahasa akhlak itu ya harus dengan orang yang arif. Kalau dokter cari yang spesialis. Kalau nggak ini bisa kacau. Kemudian wal hirso bil qona, wal hirso dan kerakusan bil qonaati dengan qona'ah. Jadi kendalikan rakus dengan qona'ah. Fal hirsu huwa, penjelasan Nawawi, al ijtihadu fi syai'in yatlubu. Al ijtihad khiras adalah rakus itu adalah ijtihad kesungguh-sungguhan fi syai'in dalam sesuatu yang dia carinya. Jadi ini dalam makna ini positif kan. Jadi orang yang bersungguh-sungguh ketika mencari, bersemangat ketika berusaha. Nah, tapi kalau makna negatif menjadi rakus. Nah, itu kan kerakusan yang kemudian kalau di teori apa menghalalkan semua cara ini yang merusak alam hari ini kan. Tapi kalau dari sisi apa makna positifnya al-khiras yang kalau dalam taklimul muta'alim adalah salah satu kunci mendapatkan ilmu, gitu kan? Ada ala la tanalul ilma illa bi khamsatin saumbi an majmu ya bi bayani dakain wahirsin. Harus ada semangat gitu. Nah, ini ya, ini pada makna positif semangat itu perlu. Tapi dalam konotasi negatif ini bahaya. Nah, begitu menjadi semangatnya menjadi tak terkendali, jadi rakus. Nah, rakus ini ya kacau gitu kan. Salah satu kerusakan alam karena kerakusan. Nah, wal qanaah dengan qanaah adalah ar-ridho bil qismah. Adalah ridho, rela, puas dengan pembagian yang dia dapat. Nah, ini kalau dimaknai dalam makna positif kedua-duanya, itu bisa jadi produktif. Orang ketika berusaha, dia menggunakan semangat al-hirs, semangat yang pantang menyerah. Tapi dalam menerima hasil, dia kona'ah. Apapun hasil yang dia dapat, dia terima dengan rodi tu billahi robbah. Dengan terima bahwa ini yang terbaik. Ini juga harus hati-hati juga kan. Jadi kalau tadi khiras itu berlebihan akan menjadi rakus. Rakus. Kalau rakus dalam hal yang mubah, rakus ilmu, nah, itu dalam makna tertentu masih bagus. Begitu nanti maknanya menjadi lain, bisa bahaya juga. Ya, misalnya kalau sampai kerakusan kepada kebaikan. Berlebihan bisa semua yang berlebihan menjadi negatif. Gitu kan? Jadi apalagi kita yang misalnya orang Jawa, nanti rajin jadi kerajinan. Nah, itu juga jelek gitu kan. Pinter menjadi kepinteran. Nah, itu juga jadi jelek lagi. Jadi bil qanaah. Nah, oke, kemudian yang terakhir wal hasada, hasad, hasad wa huwa tamanni zawalin nikmatil maksud. Jadi berharap hilangnya nikmat orang lain. Jadi berpindah ilal hasid kepada orang iri. Kendalikan hasad itu dengan bin nasihah,
Bahwa ad-du'a, nasihat itu bukan ceramah. Nasihat itu adalah iradatul khair nahwal ghair wa iya du'a. Jadi harapan ila ma fihi sholah, kepada apa yang membawa kebaikan. Wan nahyu amma fihil fasad, dan larangan mencegah dari apa yang akan membuat kerusakan. Makanya kalau di definisi yang lain bahwa nasihat itu adalah berharap kebaikan pada orang lain. Ya, semoga itu menjadi kebaikannya. Semoga dia baik-baik saja. Namanya nasihat. Jadi saya sangat berharap bahwa beliau akan baik-baik saja. Itu namanya nasihat. Wallah alam bisawab. Jadi ini eh, nasihat dari Malik Ibnu Dinar, kendalikan tiga hal dengan tiga hal, kendalikan kesombongan dengan tawaduk, kendalikan kerakusan dengan qanaah, kendalikan rasa iri dengan nasihat. Wafil hadis, dalam hadis ini la yajtami'u fi jawfil abdi al-iman wal hasad. Ini Imam Syekh Nawawi Al-Bantani menukil hadis. Wallah alam, saya nggak sempat mencari sumbernya. La yajtami'u, tidak akan berkumpul fi jawfil abdi, di dalam hati seorang hamba, al-iman wal hasad, iman kepada Allah dan hasad, iri kepada sesama. Ini nggak mungkin terjadi. Karena ketika orang beriman, dia akan raditu billahi robba. Ay al-imanu bil qadri. Orang yang beriman dengan takdir Allah, dia akan ridho dengan takdir Allah. Sedangkan hasad, itu orang yang tidak ridho dengan ketentuan Allah. Berharap jadi kebaikan pada dirinya sendiri, tidak harap kebaikan pada orang lain. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu, qala, berkata Muawiyah, kullun nasi, setiap orang, aqdaru ala ridhohu, akan sangat mampu mendapatkan ridho Allah. Illa hasidi nikmati. Illa hasidi, illa hasida nikmati. Jadi, kecuali orang yang hasud, iri atas nikmatku. Fa innahu la yurdihi. Karena seorang yang iri dengan nikmatku, la yurdihi, tidak akan membuatnya ridho, illa zawalaha, kecuali hilangnya nikmat itu. Yang kalau di idiom kita ini yang masih bahasa hasud itu adalah tiji tibeh. Mati siji mati kabeh, itu idiom Jawa ya. Kalau saya nggak dapat, yang lain nggak boleh dapat. Ini kan iri sebenarnya. Nah, itu kalau di bahasa itu kan tiji tibeh. Jadi kalau di zaman dulu anak kecil ketika nggak bisa jajan, ada temennya bawa jajannya disenggol lalu diinjek. Kalau saya nggak bisa makan, dia nggak boleh makan juga. Ini kan aktualisasi iri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini bahannya di Indonesia masih jadi penyakit sosial, dicitibeh itu. Kalau saya nggak dapat, yang lain nggak boleh dapat. Ini kan membatasi Tuhan dengan apa keinginan dirinya sendiri. Yang punya nikmat Allah, tapi dia batasi. Oke ya. Ini kata Muawiyah bahwa semua orang itu bisa dapat ridho Allah kecuali orang yang uh, hasut dengan nikmatku. Dia tidak akan mendapat, tidak akan bisa membuatnya ridho. Uh, ini kullun salah makna sih. Kullun nasi, semua orang, akdaru, saya mampu ala ridhohu, untuk mendapatkan ridhonya, bukan ridho Allah. Saya akan bisa mendapatkan ridho siapapun. Saya akan mampu mendapatkan ridhonya, kata Muawiyah, illa hasid dan nikmati, kecuali orang yang hasud akan nikmatku. Ini mohon maaf tadi salah memberikan makna. Fa innahu la yurdihi, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa membuatnya ridho, illa zawalaha, kecuali hilangnya nikmat itu. Kama qala ba'duhum min bahrit tawil. Sebagaimana ungkapan salah seorang penyair dalam Bahr Tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fawaidu. Wadaraitu kullan nasi lakinna hasidi. Mudaratuhu syaqqat wa izzu nawaliha.
Wa kaifa yudaril mar'u hasida nikmatin idza kana la yurdihi illa zawalaha. Wallahu alam ini nggak bisa melantunkan syair dengan baik. Ini bahannya bahar tawil. Tawilun lahu dunal buhuri fawaidu fuulun mafailun fuulun mafailun. Kalau wazannya itu kaidah. Wadaroitu kullan nasi. Dan aku bisa mudaroh, bisa bercengkrama, bisa ngobrol dengan semua orang. Lakinna hasidi, tetapi orang yang iri kepadaku, mudarotuhu syakot. Jadi mudarotuhu, ngobrol dengannya, bergaul dengannya itu syakot, berat banget. Nggak bisa itu. Jadi untuk beramah tamah dengan orang yang iri kepadaku. Jadi wa izzuna waliha, dan berat untuk mendapatkannya. Tinggi banget standarnya. Jadi Muawiyah mengaku nggak mampu untuk bisa beramah tamah dengan orang yang hasud. Pakai fayudaril mar'u, bagaimana mungkin seseorang itu bisa beramah tamah hasid dan nikmatin. Orang yang iri dengan satu nikmat. Idza kana, jika adalah la yurdihi, tidak akan membuatnya ridho illa zawalaha, kecuali nikmat yang ada pada orang itu hilang. Ini sulit untuk bisa beramah tamah dengan orang yang iri. Karena orang iri itu targetnya hanya, nah, dia nggak boleh dapat kalau saya nggak dapat. Nah, itu kan kacau gitu kan. Wallah alam bisawab. Selesai bab astrolasi sampai ke makalah 55. Di terakhir dari ungkapan Malik Ibnu Dinar, insya Allah tahun depan kita lanjutkan di bab Ar-Rubai, insya Allah. Moga-moga sehat walafiat bisa kita lanjutkan di tahun depan, tahun yang akan datang. Demikian Bapak Ibu pengajian kita sore hari ini, semoga bermanfaat.